Kali ini kita berkesempatan berbincang dengan salah satu tenaga kesehatan yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang bidan yang setiap hari membantu masyarakat menjaga kesehatan. Yuk langsung saja kita mulai. Halo Ibu, apa kabar hari ini? Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Apa aja nih? Nama? Asalnya boleh, Bu. Asalnya boleh, Bu. Tanggalnya boleh, tahunnya boleh. Iya. Semuanya. Ya. Perkenalkan ya, saya nama lengkap ini ya, Diplang Ada Laksmi Sulikadi. Saya alamatnya di sini. Saya terus dengar RT 2, RW 3 di Pesantren Kebumen. Terus saya sekarang bekerja di Puskesmas Karang Sambung. Sebagai apa Bu? Sebagai bidan. Itu tidak umum atau gimana? Bidan itu ada, kalau di Islam juga ada kategori PNS, ASN, sama yang DLG. Oh, sudah PNS. Ya, sebelumnya saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami pada hari ini. Baik, bisa langsung kita mulai. Istri bisa ceritakan sedikit sejak kapan mulai berkarir? Oh ya, saya lulus bidan tahun 2000. Terus setahun kemudian saya sempat ganti-ganti tempat kerja. Jadi awalnya dulu setelah kuliah itu sebetulnya suruh ngajar di kampus. Cuma karena ibu saya dulu pengen saya jadi bidan bukan jadi guru, karena persepsi ibu saya itu jadi dosen itu jadi guru. Jadi ibu saya ingin saya jadi bidan yang betul-betul ketemu pasien, bukan ajar kayak jadi guru gitu ya. Jadi akhirnya setelah lulus itu, karena saya menolak jadi dosen di kampus, saya akhirnya pulang ke rumah. Terus akhirnya sempat jadi dosen juga karena dipanggilnya di instansi pendidikan. Sempat jadi dosen di kampus di Ungaran itu kampus apa namanya ya? Lupa saya kampus apa, saya lupa. Tapi saya memang cuma 3 bulan. Setelah itu saya diterima di Jakarta. Saya berharapnya di rumah sakit ini Gatot Subroto, tapi ternyata saya suruh ngajar juga di Jakarta Gatot Subroto. Tapi setelah saya pikir, akhirnya saya memutuskan untuk pulang karena ternyata saya nggak betah di kota, karena kok di Jakarta itu betul-betul crowded, macet dan lain-lain, dan saya mungkin nggak betah di sana. Jadi akhirnya saya memutuskan pulang. Kemudian saya sempat kerja di RSU Tumbuani. Suami itu kumpul ke sana ya, dia di sana. Terus akhirnya saya keluar dari sana karena saya dikasih pilihan mau jadi karyawan tetap dengan gaji yang mungkin lebih tinggi, dengan katanya mau dapat pensiun dan lain-lain. Tapi dengan konsekuensi saya nggak boleh daftar PNS ataupun KPDP, atau pilihan kedua itu keluar mengundurkan diri. Akhirnya saya mengundurkan diri, hanya pulang. Terus setelah itu saya pasti dijadiin baru dapat sebulan atau 2 bulan di RSUD ada pengangkatan bidan. Pada saat itu PTT. Terus saya daftar tahun 2003 bulan Juli. Saya masuk ke rumah sakit Juli 2023 sebagai bidan PTT. Kemudian di Desember 2023 ada pengangkatan CPNS, saya ikut tes. Alhamdulillah keterima. Jadi sejak tahun 2003 saya di RSUD sampai 2025. Nah, sejak Agustus kemarin saya baru dimutasi ke Puskesmas Karang Sambung. Jadi 22 tahun saya di RSUD.
Kalau boleh tahu, yang memotivasi Ibu Rizky ini untuk jadi dokter itu bidang apa? Sebetulnya awalnya dulu saya perawat. Ya. Jadi sejak SMP itu saya sekolah perawat 3 tahun di Semarang. Jadi di SPK di sekolah perawat kesehatan. Nah setahun setelah 3 tahun sekolah SPK, setelah itu saya pulang. Niatnya mau daftar bidan yang program pendidikan bidan itu tahun. Tapi saya nggak keterima, saya bekerja setahun sebagai perawat. Setelah itu saya daftar di Universitas Kebidanan di Jogja. Akhirnya saya langsung di Kebidanan. Nah terus setelah lulus itu tadi yang tadi diceritakan ya. Nah kalau motivasi dulu karena saya SMP kan mungkin belum begitu ini ya, belum begitu punya deket saya mau jadi apa sih gitu belum. Cuma karena memang dulu ibu saya pengen anaknya itu di kesehatan gitu. Jadi akhirnya saya karena ibu saya itu sekolah perawat, jadi saya itu sekolah perawat. Ya awalnya sih karena dari orang tua. Ya tapi lama-lama karena mungkin sudah berkecimpung di sini, jadi ya jadi senang. Kan selama dan kan pengalamannya banyak. Kira-kira pengalaman menarik apa selama Ibu Rizky menjadi Oleh pengalaman menarik sebetulnya banyak. Jadi pengalaman menarik itu kalau menurut saya itu yang bisa ada pasien gawat tapi kita bisa nolong dan alhamdulillah bisa pasiennya selamat, bayinya selamat, itu yang bikin kita seneng ya. Itu aja bikin kita seneng ya, itu pengalaman kayak gitu. Karena banyak banget ya. Ya intinya pokoknya kalau misal kok ketemu pasien yang kondisinya kurang bagus, ada perawatan ibunya atau bayinya, ternyata nanti endingnya baik, semuanya baik, itu yang bikin senang. Terus kan profesi bidan itu kan juga mudah ya. Itu apa tantangan yang menurut Ibu paling besar gitu tantangannya? Ya karena bidan itu kan ini ya, kita menolong nyawa. Iya, betul sekali. Melalui sama nyawa bayinya gitu. Jadi ya tantangannya memang semakin ke depan kan tuh bisa masyarakat semakin buruk. Apalagi juga semakin kesini kayak kewenangan bidan juga mungkin lama-lama akan berkurang gitu ya, kayak seperti dulu. Ya paling itu sih kan kita harus ikut kemajuan teknologi. Kalau boleh tahu kegiatan Ibu sehari-hari di tempat kerja itu apa aja? Kalau di puskesmas banyak kegiatan luar itu. Jadi ada kegiatan kemarin ada cek kesehatan gratis ya. Mungkin juga kalian di bursa ya. Kesehatan gratis itu selain kita setelah periksa itu kita harus entry, harus dimasukkan ke di entry ya di Indonesia Sehat. Terus ada posyandu, ada posyandu, ada imunisasi, kemudian ada bias buat imunisasi anak sekolah. Itu yang kita luar itu. Terus yang datang dalam itu ya nanti kan di puskesmas ada puskesmas mampu persaingan, jadi ya menolong orang lain lah sama kayak di rumah sakit. Cuma kalau di puskesmas masuk ke pasien-pasien yang normal atau fisiologis, kalau di rumah sakit kan sudah yang pengobatan, sudah patologi, sudah nggak normal gitu ya. Kalau di puskesmas lebih ke pasien-pasien yang normal. Kemudian juga masih ada jaga di MTPS. Di MTPS itu dulu MTPS itu yang disebut terpadu balita sakit itu sampai usia 5 tahun. Sekarang enggak, sekarang sampai 18 tahun masih di bidan yang besar. Paling ya itu sih kalau di puskesmas paling ya pokoknya di MTPS sama di puskesmas waktu persaingan. Kalau menurut Ibu Rizky ini, bagaimana kesadaran masyarakat terhadap kesehatan yang saat ini di era modern? Oh kalau sekarang sih ini ya masyarakat sudah lebih umurnya lebih tinggi, kemudian mungkin banyak orang yang mencari terkait kesehatan itu banyak gosip gitu ya. Kesehatan itu yang mungkin agak kurang bisa kok jadi paranoid karena mungkin baca-bacanya terlalu bisa kok sakit ini jadi takut karena mungkin bacanya ini nyari infonya yang Google atau gimana gitu ya. Kalau masalah kan menurut saya itu lebih kesadaran terhadap kesehatan sekarang. Nah, kalau boleh minta tips sedikit nih, gimana sih cara menjaga kesehatan lingkungan supaya tetap sehat
siapa ini? Ya kalau sekarang kan sebenarnya masih usia pertumbuhan ya. Ya. Kalau usia pertumbuhan ya lebih ke makannya yang banyak protein, karena itu kan memang tubuh itu butuh protein untuk pertumbuhan ya, protein. Jadi ya kalau kita seimbang, itu ya ada karbonnya, ada proteinnya, ada sayurnya, ada buahnya gitu ya. Kemudian yang cukup, karena sekarang kan apalagi seusia ini ya, itu banyak jajan gitu ya. Padahal banyak jajan sebetulnya nggak sehat, gula dan lain-lain gitu ya. Mungkin sesekali boleh, tapi nggak boleh terlalu sering. Karena kalau terlalu sering nanti lanjut itu bisa kena gastritis atau mah. Terus kalau pulang sayur bisa membuat buang air. Karena kalau pencernanya sehat, harusnya kesehatan pencernaan itu mengalami kesehatan otak gitu. Jadi kalau pencernanya sehat, nanti buat tidur juga nggak bagus. Ya paling tipsnya gitu, makanya ini yang kecukupannya seimbang antara karbohidrat, protein, mineral, vitamin, sayur, buah gitu ya. Sama minum airnya juga yang cukup, paling tidak sehari itu sekitar 8-9 air putih, bukan air yang minuman manis, karena sekarang banyak juga anak-anak yang terkena gagal ginjal di usia terlalu muda. Ya, mungkin itu saja yang bisa aku katakan. Terima kasih Kakak Ibu sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman yang sangat inspiratif. Sama-sama. Semoga Ibu selalu sehat selalu. Amin. Terima kasih Dilancarkan juga, rezeki. sehat-sehat ya. Semoga lancar sekolahnya. Amin. Sampai cita-citanya. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih ya, Bu. Nah teman-teman, itu tadi obrolan santai kita dengan Ibu Rahmi Isti Nugraheni tentang dunia kesehatan. Semoga bermanfaat dan bisa membuat kita lebih peduli terhadap diri kita sendiri. Sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Funny pranks in many ways, laughing loud and feeling free. Crazy joy for you and me. Memes that make us giggle more.